Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Najada wajada. Aku selalu bersyukur sama Allah ya. Petunjuk apa yang Allah berikan padaku? Petunjuk itu gunanya luar biasa ya. Kalau orang yang sudah melenceng dari tauhid tidak akan diberikan petunjuk sama Allah, akan muter-muter aja di situ terus. Makanya itulah fungsi tauhid bagi seorang mukmin ya. Sebenarnya aku udah punya jawaban gitu. Kegiatan aku sampai kiamat, apapun yang terjadi tetap berkarya, berkreativitas. Karena di sini banyak berbagi, Bu. Berbagi yang besar-besaran dari baju. Makanya Allah itu tidak pernah selalu ada jalan gitu ya. Meskipun orang bagaimanapun ya perilaku orang, karena aku selalu ingin memajukan kebersamaan. Tuh ada dari kain cercahan tuh. Kain cercahan dari mana tuh? Ekspor impor. Aku selalu ingin membantu semua aja ya. Jadi ini dari kain kiloan. Kain kiloan dari mana? Dari Chinese mungkin ya, produk-produk tekstil Chinese. Dan di sini variatif, ada kain American drill, Kawabo drill. Kalau dulu mah ya, sekarang susah ya untuk mendapetinnya. Japanese. Mari kita gemakan aneka ragam hayachi kain. Jadi di sini ini adalah tugas aku. Di sini tuh aku kan sudah berbagi. Istilahnya Allah memuliakan orang itu bukan dari harta, kekayaan, tetapi dari keikhlasan. Keikhlasan memberi, terutama kepada orang-orang yang umroh dan haji. Itu keikhlasan sayangku. Siapa yang mau baju ini? Tuh. Jangan loh ya, kalau dibagiin semua bajunya, aku dapat uang saku. Beli ya, tapi harganya ikhlas. Beli ya, harganya ikhlas. Siapa yang mau beli? Pak Adri mungkin. Adri Bakri. Katanya bukan yang ngasih. Sebenarnya yang stok kemarin aku kasih ya. Tuh. Kemarin ku titipkan tuh ke Pak Haji Jampang. Nah ya, kalau ini buat ku tawarkan. Biasanya selalu ada tuh. Ada bos yang suka ngedrop baju Palestina. Ada bos-bos di sini datang bos-bos. Jadi seorang bos yang baik hati selalu ngedrop baju Palestina, aku diborong sama dia. Akhirnya aku bisa ngejajanin keorganisasian di Fakultas Unpad ya waktu itu. Ada ya khusus buat inilah ya, buat beli tambahan uang keorganisasian, buat beli buahnya. Jadi itu ya. Jadi ada bos yang selalu ngeborong baju aku. Wah, alhamdulillah jazakallah ya. Jadi ini sebenarnya kayak ini bisa dipakai buat sarung uje ya, Pak Uji. Jadi di sini aku sedang berpikir ya, kalau aku sisa senggang aku gunakan untuk banyak penjahit. Dulu sampai 4 orang 5 orang yang bantuin jahit aku, mitra jahit ya, sudah seperti keluarga aku sendiri. Dan mereka hanya ngejahitin bayar ongkos jahitnya aja. Jadi aku yang madu-madu, aku kan sering madu-madu warna nih gitu ya. Intinya bagian yang ngerapiin tuh mereka gitu ukurannya. Jadi kenapa aku hanya membayar ongkos jahitnya aja, karena kalau aku kasih di mereka misalkan 2 baju lama kalau mereka nggak desain sendiri gitu ya. Kan ada jenis penjahit tailor yang khusus, Bu saya aja yang desain semuanya, bisa selesainya meren 1 minggu 1 baju, karena mereka juga bajunya jahitannya banyak gitu ya. Nah untuk mempermudah agar jahitannya cepat, makanya aku desain sendiri tuh, terus dipotong gitu ya, dengan kreativitas aku motongnya gitu. Jadi mereka kadang hanya ngebener-benerin sedikit lengkungan. Ada juga yang ya tuh katanya di itu lagi sama aku ngeguntingin lagi, katanya ya udah, kata gimana inilah, kalau begitu mau nggak, kata Siti kan suka sharing ya kita itu, mau nggak kalau saya kasih kainnya, misalkan kainnya dikasih, terus aku pin modelnya kayak begini gitu ya. Nah,
Ini dibalik pemirsa, kayak dunia terbalik. Sekarang tuh terbalik, jodohnya bisa jodoh sana, nah, jodohnya ke aku, lari ke tetangga. Itu akhir zaman, seperti balikin kun. Nah, itu akhir zaman. Kerjaan aku ngebalik-balikin tuh. Jangan sampai hati terbalik dari kebenaran ya. Itu ya. Jadi intinya aku gini loh. Harusnya ini kan ke sini, ke bawah tuh. Ini bagian bawahnya. Tetapi aku balikin. Jangan sampai miring. Jadi aku punya metode terbalik. Seperti begini. Sekarang itu zamannya ibu rumah tangga. Jadi bisa mendunia juga, bisa tuh ibu-ibu di wawancara bisa mendunia. Itu akhir zaman ini orang yang tadinya itu apa ya, tidak dikenal orang tetapi bisa dikenal orang. Tuh ya, intinya seperti itu. Jadi sekarang tuh apa iya, kalau jodohnya masih hidup tidak akan terbalik. Tapi kalau jodohnya sudah meninggal, jangan dikata kalau dalamnya iblis ya. Kalau iblis itu pasti suka ngebalik-balikin. Itu iblis. Dan aku berharap, masa iya sih, kan aku udah punya suami. Iya, gak mungkin suamiku diambil orang atau salah arah ya, apalagi salah kaprah. Suami aku adalah suami yang bisa menghandle di akhir zaman ini. Kalau tidak bisa menghandle situasi di akhir zaman ini, bukan suamiku. Wah, gitu banget sih si Umi. Habisnya liar di akhir zaman ini. Benar-benar luar biasa. Jadi aku kerjaannya dibalik, tapi pada seneng ya. Selama 7 tahun ini ada apa ya, brukat-brukat. Ini kayak brukat kayak gini nih. Nah, ini brukat kan, ini brukat. Jadi mah itunya mana ya? Sebenarnya ada pinggirannya. Kalau brukat kan ada pinggirannya tuh. Brukat ada pinggirannya. Nah, aku balikin. Jadi aku selalu ngebalik-balikin. Ya, tapi di sini jangan pernah ngebalikin hati dari yang salah menjadi benar. Kalau ngebalikin kain, banyak penggemarnya, Bu. Jadi kerjaan aku, karya-karya aku yang di Grand Ijatul Islam waktu itu sama Pak Haji, ya kayak model-model begini dari kertas sarung. Nah, sekarang ini aku akan bikin dari sarung ya. Kalau ini mah kain. Nah, mungkin aku juga mau belanja online ya, kalau jeda lagi ke Shopee. Beli kain deh ya, karena toko kain sekarang makin langka, Bo, ya. Tapi tetap harus semangat berkarya dan berkreativitas. Itu kan kerjanya ngebalik-balikin. Ya, kalau jadinya dibalikin, kagak datang ke sini, datangnya ke tetangga sebelah. Kumaha judulnya ya. Ya itulah hidup. Ya, dan aku tetap fokus kepada perintah Allah. Inilah alasannya. Aku bersandar bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada Allah. Allah tidak akan mengecewakanku. Suami mah bisa larinya ke janda, ke tetangga sebelah, kemana lagi? Ya gitu, suami. Apalagi akhir zaman ini, uang, kekuasaan, materi mendominasi. Kita mau senang-senang aja. Makanya kenapa hatiku selalu senang? Kenapa? Karena di saat orang-orang bersandar kepada keduniaan dan aku hanya bersandar sama Allah, tetap aja senang gitu ya. Senang aja. Coba makan sama sambal lalap juga enak. Intinya seperti itu. Jadi jangan ditangisin. Aku tidak pernah menangisin laki-laki tuh kalau ada para momi-momi tuh. Fokus aja kepada tugas ya. Tugas yang utama, tugas-tugas kita ya. Jadi itu, aku baru selesai 1, 2, mulai lagi. Jadi kerjaan tuh ngebalik-balikin, balikin hati aku kayak dulu lagi. Bisa dibalikin gak? Yang jelas, itulah akhir zaman ya. Kisruh, sulit. Kayak aku kerjaannya kayak begini karena unik ya, aku tuh tipenya unik, makanya suamiku itu harus yang unik juga. Kalau tidak unik tidak akan masuk ke dalam hatiku. Karena kerjaannya tuh, jadi di sini tuh unik ya, dan yang make juga yang unik-unik tuh. Pak Henry unik berarti yang suka beli ya, tuh Pak Henry ya, itu bos tuh. Pak Henry tuh bos ya. Terus siapa lagi ya, si Abah juga unik orangnya. Jadi si Abah tuh kayak begini, si Abah Padepokan, ini tuh kegedean, kata dia, protes dulu lu,
pokoknya aku tapi dia begitu ngelihat model baju aku, langsung mau dia. Si Abah tuh ya, aku mau katanya modelnya gitu. Cuman suka protes di sini, jangan kegedean tuh Maya itunya katanya ininya no, apa ya namanya? Kerahnya tuh suka kegedean. Jadi si Abah tipe orang yang sulit untuk suka sama apa ya, suatu barang. Sulit, padahal dia itu misalkan banyak yang ngasih. Kalau diibaratkan mah si Abah itu di sini banyak penggemar cowok dari tamu-tamunya ya. Cowok, penggemar cewek. Jangan salah ya. Penggemar dari setahu aku ya, katanya tamu-tamu cewek banyak yang suka sama si Abah tuh. Tapi sulit bagi dia tuh gitu ya. Kenapa jadi sukanya sama perawat Pertamina ini? Pertamina yang nyasar ke sini, bukan nyasar ya, itulah jalan hidup. Seperti itu gitu ya. Karena mungkin aku orangnya ya begitu, sama-sama aneh dan unik meren ya. Tapi di sini aku punya dunia sendiri, di akhir zaman ini duniaku ini gitu ya. Lebih ke karena apa ya, kebahagiaan dari orang-orang yang dibagiin baju sama aku, lebaran bisa. Kan begini deh, waktu di tempat pengawas apa ya waktu itu, aku mau buat sholat itu, katanya Bu buat sholat Idul Adha, pas kebenaran aku ngasih gamis biru waktu itu ya, gamis biru waktu di mana tuh waktu itu ya, Saladah ya, aku ngasih gamis biru, aku pakai akhirnya satu set sama apa ya, sama yang apa ya, kalau diibaratkan mah satu naungan aku kasih juga, si ibunya juga atasannya aku kasih juga. Nah Bu sekarang ini yang belum aku kasih ya. Jadi itu kebahagiaan dari baju itu luar biasa ya, besar loh ya pengaruhnya, sampai yang buat umroh juga apa ya, merasa apa ya, senang ya, karena doanya mantul lagi ke aku gitu ya. Jadul mantul ya, ya itu jadul, saking jadulnya aku tidak punya apa ya, top up. Mau bikin, jangan salah ya, mau bikin. Jadi pagi ini tetap keep smile with me Elisa, si jadul mantul gitu. Karena ada yang ngatain aku jadul mantul, katanya kamu benar-benar jadul mantul ya. Iya, aku tuh jadul mantul gitu. Mantulnya kemana? Jangan sampai ke tetangga ya. Mantulnya ke hal-hal baik, ke hal-hal yang memajukan. Bener guys, chat Pak Adri, mau nggak baju ini? Kayaknya bilang Pak Adri bagus ya, gede loh ini ukurannya. Kalau Pak Adri kayaknya agak kegedean ya, Pak Adri TV One. Para reporter lainnya nanti ya, kan waktu itu pernah ada yang mau beli Korta Palestina, katanya ada kru TV One yang mau beli Korta Palestina, ternyata kekecilan. Nah kalau ini ukurannya gede-gede tuh ya, gede, nanti kita banyakin ya. Cuma sayang sekarang ini aku lagi apa ya, bahan bakunya kali ya, sulit tuh bahan baku, tapi kita tetap berusaha berjuang semampu kita ya. Dengan kreativitas jangan pernah berhenti ya untuk menggerakkan otak. Itulah akhir zaman ya. Makanya kan dihisabnya suami sendiri, istri sendiri, tidak berdua. Karena apa, di akhir zaman lah, kalau suaminya kemana, istrinya kemana, arahnya masing-masing. Makanya berusaha untuk menjadi diri sendiri, perbaikin diri sendiri. Yang paling jelas itu menerima apa adanya dari suami istri. Kalau tanpa penerimaan, nonsen ya gitu intinya. Aku sama siapa menerima ya, jangan dikata, jangan bandingin Abah. Intinya aku fokus dari kegiatanku, karena aku punya dunianya sendiri ya. Ini dunia nyata real ya. Hari ini aku apa ya, memberitahu petunjuk yang Allah berikan ya. Di sini aku harus membuat kotak-kotak sarung nih. Program selanjutnya kotak sarung, waktu itu aku bikin setengah losin dan aku supply ke Masjid Grand
Hijatul Islam. Nah sekarang kan Pak Hajinya udah enggak, berarti ada periodenya. Sekarang si ibu juga udah banyak berlimpah barang, karena berarti kita benar-benar harus bisa apa ya, kalau aku tuh menginspirasi aja ya, karena kebanyakan mah dibagiin, Bo. Jadi ini cara-cara aku tuh, ya itu caranya, yang harusnya ini bagian bawah, nah dibalikin begini. Itulah akhir zaman ya. Jodohku mental, Bo. Jodohnya jangan yang bodoh. Bodoh. Gitu. Jadi apa sih kok aku nggak ngebahas itu ya? Jadinya mental, jadinya intinya apa ya? Jadi itulah intinya, kita jalani tetap keceriaan karena hidupku bersandar sama Allah, bukan sama manusia ya. Betul tidak teman-teman Palestinian lover atau semuanya ya, non muslim, teman-teman aku mau non muslim bisa pakai ini, tapi fungsinya bukan korta ya, kayak kemeja gitu. Bisa pakai ini non muslim juga, karena aku gunakan ada yang multifungsi ya, jadi kayak kemeja gitu, kayak kemeja. Aku mau bikin yang kayak buat bapak muda ya, ininya kayak kecil gitu. Kalau di butik kan gak dikecil-kecil, nanti pada sempit bapak-bapaknya, nggak bisa dipakai buat bapak-bapak tua dong. Kalau ini kan bisa tua muda sih, kayak gini itu ya. Pilihlah aku sebagai istrimu. Itu masih apa tuh? Abah Arif itu. Padepokan kekeh baik tuh si Abah. Ya tuh. Terus si Abah pasti suka langsung mau. Cuman ini protes mulu kalau orang gini. Kerahnya, tuh kerahnya kegedean. Kalau nggak jangan kelebaran. Katanya kalau motong, dia kan tahu kalau aku suka motong di rumah. Dia tahu kalau ini jangan terlalu lebar kalau motong kerah katanya. Jadi suka kecilin atuh. Oh iya, aku juga menerima saran dan masukan ya dari para penjahit aku. Jadi ini tuh aku yang ngedesain sendiri, maksudnya madu-madu warna, bukan desain. Aku kan bukan desainer. Jadi madu-madu warna terus nyiptain yang aneh gitu, sesuatu yang unik gitu. Jadi kayak cara pola potong gitu. Pola potong kayak aku selalu mengambil bawahan brokat. Bawahan brokatnya tuh aku ambil tuh. Terus bawahan batik diambil bawahnya buat ditempel, dibalikin. Makanya suka ngebalik-balikin ya, akhirnya jadinya terbalik. Masa iya? Tapi unik gitu. Masalahnya unik. Gitu. Kalau tidak unik bukan aku gitu ya. Jadi aku senang sekali gitu. Orang-orang pada suka dengan gaya yang unik-unik, tapi aku ngebikinnya tidak pernah banyak-banyak, paling setengah losin. Paling banyak tuh selosin, nggak pernah lebih. Dari sini ada satu model nih, setengah losin ya, pokoknya selosin. Kerjaan aku ngebalik-balikin tuh, jangan salah jodohku dibalik-balikin orang ya, gitu ya. Tapi aku ini tetap happy. Itulah kebahagiaan seorang mukmin sejati ketika bersandar hanya kepada Allah. Itulah kebahagiaan hakiki yang sejati. Dan Allah selalu memberikan petunjuk apa. Tapi kalau bersandarnya kepada yang di luar paham aku, maka tidak akan ada solusi dalam kehidupan ini. Tidak akan menemukan solusi. Akhirnya apa? Iri ke yang lain gitu. Akhirnya kamu kan milikku, kamu kok lebih maju sih, gitu. Itu loh, seperti itu. Bener gak? Harusnya aku, bukan dia. Bener gak? Jangan bilang aku ngomongin siapa ya, jangan ya. Ini ngebahas akhir zaman ini. Harusnya aku dong yang ada bersamamu gitu. Bener gak seperti itu? Apakah itu yang kita inginkan di akhir zaman ini? Apa tuh? Inama amalu biniat. Segala sesuatu itu berawal dari niat baik. Manjada wajada. Dalam hubungan suami istri harus saling menerima apa adanya. Kalau tidak menerima apa adanya, suruh nikah lagi. Kalau aku tuh begitu. Si Abah marah. Bah nikah lagi bah. Tuh ada tamu gadis gitu. Marah dia. Kamu itu gimana sih? Si Abah marah gitu. Kalau begitu ya marah ya. Gimana ya? Itu si Abah setiap kali gini. Ada yang mau tuh. Kayaknya cewek tuh. Tamunya atau enggak siapa. Dinikahkan ya. Terus aku yang nanti ngurusin. Marah dia. Si Abah tuh beda dia mah. Jadi itulah ya intinya, itu akhir zaman tuh itulah ya,
ribetnya akhir zaman. Tuh, aku nggak balik, sengaja aku balikin. Tuh, tuh. Gaya bajunya udah aneh ya. Tapi dari kurun 7 tahun ini, alhamdulillah ya. Padahal aku modelnya begini-begini aja. Jadi kalau ada batik dibalikin itunya, kalau ada apa ya, brokat di modelnya diambil bawahnya gitu ya. Jadi di apa ya, dibuat sesuatu yang unik gitu ya. Jadi aku orangnya bosenan gitu ya. Bosenan, jangan bilang ke suami bosenan ya, malah kebalik ya, suaminya yang kenapa ya, aku mah perasaan itulah ya. Intinya bosan terhadap sesuatu hal untuk hal-hal baru itu bagus ya, itu jiwa kreativitas. Tapi untuk pasangan hidup itu sebenarnya nggak boleh ada bosan-bosan, satu. Kalau udah pilih satu, kecuali kalau ada yang menyimpang dari pasangan kita, ganti lagi. Laki-laki banyak, perempuan banyak gitu ya. Tapi yang satu ideologi dengan kita, mudahkah? Sulit. Hidup ini tuh yang satu visi misi sama kita. Ya mod nggak baju mod, ntar aku bagi ya, aku kirim kemana mod kalau mau. Maher udah aku bikinkan tuh itu tuh, kalau begitu tuh dari Palestina. Oh, mahernya nggak mampir, orang malu katanya ada si Abah di sini ya. Maher kan udah kayak sekarang tuh udah kayak ke ada sendiri ya tuh ya, menganggap sekarang tuh ya untuk saat ini, karena aku selalu berkomitmen tuh. Ntar Abah padepokannya marah gitu, marah-marah terus ke aku. Jadi aku fokus dengan kreativitas aku sampai hari kiamat. Jangan sampai terjadi hari kiamat dulu ya, karena aku lagi enak-enak tuh. Makanya Allah teh ya deh bilang aja kamu gitu. Makanya aku udah ngedrop, fungsi ginjalnya udah keganggu ya, fungsi ginjalnya kemarin, tapi berdiri lagi. Berarti aku masih mau. Kalau aku hidup harus menggunakan waktu aku untuk hal-hal yang baik dan bagus. Kayak nih wisata religi, mengisi acara ngabuburit, memakmurkan masjid, yang mendukung lah. Terus di sini ada nilai ukhuwahnya sama non muslim. Aku membeli barangnya dia yang seksi tuh, seksi yang kayak keramba, tapi bisa membahagiakan, bisa suami kita itu senang gitu ya, senang melihat kita dengan baju yang seksi di malam hari tentunya ya. Jadi berbagi rezeki dengan yang non muslim, momen yang non muslim. Terus aku selalu membagi apa ya, membagi apa ya namanya, memberi, dan dari satu toko ke toko aku beli gitu. Jadi tidak ada yang tidak gitu, kira-kira itulah kerjaan aku ya. Tuh. Nah, udah itu aja lah ya yang disampaikan. Petunjuk apa yang aku dapatkan hari ini. Berarti aku harus mengumpulkan stok ya, stok lagi. Nanti Pak Adri, tim TP1 tuh ya. Terus ada yang kru TP1 yang mau beli Korta Palestina, nanti aku bikinkan ya. Tuh, mungkin aku harus belanja online. Jadi waktu itu sebelum ada musibah ya waktu itu ya. Jadi sempat ada yang mau beli tuh. Jadinya kata aku, kenapa Pak Haji nggak dikasihin gitu ya? Kasihin aja, tapi kan Pak Haji itu ada tujuannya komersil ya. Jadi kalau aku ada berbaginya gitu. Jadi apa ya? Kayaknya gimana gitu, karena ada saudaraku di situ gitu ya. Di TV1 ada saudaraku, kata aku kasih aja waktu di itu ya, di Greenwich ya. Terus ada Damai Indonesia aku kalau nggak salah. Pak Hajinya nggak konfirmasi ke aku, ada acara-acara begitu harusnya konfirmasi biar aku ngebanyakin stok baju begitu Acep. Jadinya kalau tahu ada TV1 yang pada mau beli, nggak usah beli, gratis ya, karena kesenangan bagiku, kebahagiaan bagiku ketika aku berbagi sama orang-orang yang benar-benar berjuang, berjihad dengan pekerjaan yang berat loh. Reporter itu berat, harus di mobil, harus apa ya, istilahnya kerasa sama aku ya. Sekarang lagi ngeliput aja di jalan raya harus bener-bener selawatan. Terus kalau perlu morotalnya belum dinyalain ya, jarang dinyalain. Kemarin ke Bogor nggak dinyalain. Itu berat loh ya, jadi reporter tuh berat sekali. Kita harus ngeliput di jalan raya. Jadi kehati-hatian luar biasa ya.
Tapi gimana lagi, aku seneng ternyata, padahal aku anti wartawan. Jadi dulu itu anti ya, kan suka tanya-tanya ya, suka ada ke yayasan. Nah sekarang kerjaan aku malah nge-reporterin orang. Udah gitu aja ya. Selamat pagi semuanya, selamat menginspirasi dengan kasih sayang. Tuh, halo semuanya, para mualaf di seluruh dunia, ada di China, ada di Rusia. Lah kalau ada kalian ku bagi, semuanya aku bagi, nggak usah beli. Jadi biarin aja aku berkarya, terus berbagi ke Pak Presidennya, boleh tuh Pak Presiden Rusia, Pak Presiden apa tuh Cina, Pak Presiden Korea, aku bagi tuh gratis. Kalau ini udah bagi-bagi gratis udah biasa. Nah Pak Presiden Amerika juga nggak apa-apa, aku bagi, aku bikinkan. Kalau mau request model boleh, tapi yang gampang-gampang, karena aku nggak bisa yang ribet-ribet ya. Tuh, jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri, aku bagi tuh. Ya, tidak usah beli, sebagai tanda kasih sayang dan oleh-oleh. Ya. Karena aku seneng nyanyian oleh-oleh lah gitu. Pasti yang ditanya tuh oleh-oleh. Terus oleh-oleh apa? Oleh-oleh kebaikan gitu. Karena aku tidak bisa lenggang kangkung ya. Jadi aku harus selalu kalau bepergian harus ada yang dikasih. Tidak bisa lenggang begitu aja. Kalau ada yang ngasih nerima lagi, berarti terima kembali kasih gitu. Jadi kasih-kasihan dalam hidup ini tuh. Itulah ya intinya. Apa ya, karena aku belum dipertemukan dengan kayak Maher dari luar, karena mungkin akunya masih dalam lingkungan intern ya, Maher Zen atau semuanya lah ya. Intinya aku selalu meniatkan berbagi tuh mod tuh ku bikinkan semua. Sekarang sudah tersampaikan ke Pak Sukhoi, sudah di Makassar ya. Terus aku titipkan Pak Haji Jampang kemarin sudah. Terus siapa lagi ya, ke guru-guru mah udah biasa di sini ya, ke orang-orang besar maksudnya tuh udah tersampaikan. Itulah akhir zaman ya, harus banyak berbagi, dan aku dituntun untuk berbagi ke orang-orang yang besar ya. Pak Sukhoi itu pimpinan hebat ya, dia sekolahnya di Rusia ya kalau nggak salah. Sukhoi, Adris Sukhoi, Stellar ya. Selamat ya buat Mbak Iya dan Pak Adris Stellar tuh. Tugasnya di Makassar itu masih ininya si Abah ya, keponakan si Abah. Jadi itulah ya, jadi orang-orang besar ya. Tapi kemarin hanya rompi sholat yang aku kasih Pak Adri Sukhoi itu ya, belum jadi tuh. Mas Andri belum jadi tuh. Aku juga suka sering sama Mas Andri tuh. Mas Andri tuh, tapi dia memaluan, aku yang pada banyak bercanda ya, dia banyak apa ya. Kalau masih Abah gambling, dia kaget. Kok sama Abah gambling? Kalau udah ngobrol pasti dia, nggak segala dia obrolin. Nah itu ya, tuh. Jadi orang-orang besar ya. Hanya maaf ya Mas Andri, aku ngasih cuma rompi sholatnya aja. Mbak Iya juga cuma kerudungnya aja, karena belum selesai Mbak Iya. Terus belum tadi selesai, ini juga 2. Keuangannya dipakai buat uang jajan anak. Terus kesini sedikit punya uang 100.000 juga jalan, 50.000 juga jalan. Tapi buat apa dulu? Kalau aku bawa 50.000 buat bikin hijab-hijab dulu, hijab anak-anak tuh. Jadi aku beli cercahan kain. Sekarang ini kapelan, kalau kapelan perlu budget khusus ya, budget yang khusus. Jadi sebenarnya ini model-model yang sederhana ya, model-model yang simple. Itu kira-kira sudah ya, segitu aja ingin kusampaikan di pagi hari ini yang memotivasi dan menginspirasi semuanya. Pokoknya kita harus berusaha, bangga dengan karya diri kita, tapi bukan arti sombong atau arogan. Itu tandanya kita menghargai hasil karya kita sendiri, jerih payah kita dihargai, Bo. Gitu, apapun kondisinya. Jadi aku tidak pernah tuh yang dipakai-pakai itu karya-karya aku. Tapi di sini aku selalu ingin membantu karya yang lain, jadi dipromoin juga sama aku gitu. Jadi tidak arogan hidup ini ya. Itu baju-baju jadi, dasar-dasar yang jadi aku beli tuh. Saat besok aku juga rencananya pengen belanja kayak apa ya, tas-tas yang murah yang 35 gitu. Tapi budget uangnya